John Dewey dikenal, ya tulisannya John Dewey gitu ya. Ya kamu boleh lah. Kalau ada sini yang namanya Dwi, boleh nanti nulisnya agak keren sedikit gitu. Dwi. Gitu ya. Nah, itu John Dewey. Ini filosof Amerika. Kelahiran 1859. Nanti meninggalnya 1952. Sangat terkenal pikiran-pikirannya tentang filsafat pendidikan. Meskipun seperti para filosof Amerika yang lain, aliran berpikir beliau dikenal sebagai pragmatisme. Nanti kita belajar apa itu pragmatisme. Kemudian beliau ini dari University of Michigan. Karena beliau profesor di bidang filsafat. Nanti dari universitas ini juga beliau ketemu jodohnya. Jadi beliau menikah dengan mahasiswinya sendiri. Punya anak-anak yang jadi inspirasi tulisan-tulisan beliau tentang filsafat pendidikan. Jadi ketika beliau nulis banyak teori tentang filsafat pendidikan, itu inspirasi awalnya dari anak-anak beliau sendiri. Ya selain dosen, beliau ya aktivis. Jadi beliau banyak terlibat dalam gerakan-gerakan sipil di Amerika pada zaman itu. Baik. Awalnya beliau ini sebenarnya ingin jadi pendeta, tapi terus terpengaruh oleh pikiran-pikirannya Hegel. Kemudian ganti ingin jadi filosof. Mungkin ada di antara kalian yang begitu, awalnya ingin jadi sufi, ingin jadi kiai, begitu ngaji filsafat melenceng sekarang. Ceritanya ganti. Tapi ya enggak apa-apa, itu istimewanya manusia ya. Karena manusia itu bukan barang jadi yang langsung terbentuk. Dia mengalami banyak proses. Kalian malam hari ini ngaji juga pasti bagian dari proses itu. Tidak tahu nanti finalnya kalian seperti apa. Tapi insya Allah kalau dalam proses itu prosedurnya adalah kebaikan demi kebaikan, insya Allah buahnya juga kebaikan. Baik, kita mulai sekarang. Saya awali dari aliran yang sering disematkan ke John Dewey, yaitu pragmatisme. Ini kalian mesti sering dengar. Mungkin sedikit-sedikit juga tahu. Beberapa tokohnya pernah kita bahas. Dulu pernah kita membahas William James, kita pernah membahas Charles Peirce. Jadi pragmatisme ini aliran filsafat yang menyatakan bahwa benar salahnya satu gagasan itu tergantung manfaat praktisnya atau hasil konkretnya. Jadi benar salah itu tergantung manfaat praktisnya. Jadi tidak sekedar logikanya, tidak sekedar konsistensi berpikirnya, tidak sekedar itu. Mungkin kalau pakai kalimat lain, tidak ada gunanya pikiran rumit-rumit, tinggi-tinggi, dalam, luar biasa, tapi tidak konkret. Tidak ada manfaat praktisnya. Itu namanya pragmatisme. Maka versinya pragmatisme, kebenaran itu harus diuji dalam aspek tindakan atau hasilnya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau ada pernyataan apapun, kalimat apapun, kebijaksanaan apapun, pertanyaannya orang-orang pragmatis itu hasilnya apa sih? Gunanya apa sih? Ini pertanyaan-pernyataan gaya pragmatis. Efektif tidak sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya orang pragmatis. Kalian boleh berteori ndaki-ndaki, berkonsep tinggi-tinggi, tapi coba kamu tanyakan, itu ada gunanya enggak?
Ada manfaat praktisnya enggak? Saya tiba-tiba teringat bapak saya itu punya kalimat favorit Jawa Timur biasa ya. Ada kalimat favorit, terus kalimatnya begini, terus lapo. Terus lapo itu terus ngapain? Jadi kalau tiba-tiba saya cerita, Pak, tadi pagi saya cerdas cermat menang loh, juara 1. Responnya bapak saya, ya terus lapo. Buat apa menang itu? Saya harus tahu, ini pertanyaan ini menusuk, tapi untuk menegaskan, loh, kamu ikut cerdas cermat terus menang, itu terus manfaatnya apa? Harus tahu itunya. Kalau tidak tahu itunya berarti kalau bagi orang pragmatis tidak ada gunanya. Wah, saya kemarin dipuji oleh Pak Guru loh, ulangan dapat 100. Ya terus lapo. Terus ngapain? Makanya saya kuliah filsafat pun, saya kuliah filsafat. Ya bapak saya ya santai saja, tidak protes filsafat itu apa, tidak. Terus gunanya apa? Filsafat itu. Terus lapo kalau sudah kuliah filsafat? Saya pulang lulus S1 sarjana. Saya sarjana itu tidak kayak kalian heboh. Karena saya berangkat ke kampus wisuda itu naik mikrolet Koputri zaman dulu. Toganya tak masukin tas, desekan sama ibu-ibu di pasar itu. Tidak ada satupun keluarga yang datang karena saya tidak ngabari. Sampai di ruangan wisuda, kok antriannya panjang, jadi sebelum toga dipindah saya pulang. Ya. Loh yo saya ngantri mulai jam 8 sampai jam 12. Tidak dipanggil-panggil karena fakultasnya saya usuluddin. Usuluddin itu abjadnya paling akhir U. Loh kalau yang wisuda 1000 orang jadi ngantri sampai jam setengah 1 nggak dipanggil-panggil, ya ngapain capek-capek, terus pulang lah saya. Tidak ada foto. Jadi kalian cari foto saya wisuda S1 tidak akan nemu. Itu ya, itu pulang-pulang sama bapak, Pak sudah wisuda nih sarjana. Responnya sama, terus lapo. Terus ngapain kalau sudah wisuda? Manfaatnya apa, gunanya apa sarjana itu? Oke ya ini, wah jangan-jangan bapak saya pragmatisme. Baik, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Itu sih gambaran umumnya ya pemikiran pragmatis itu. Nah, pragmatismenya John Dewey ini cirinya 2. Yang pertama namanya experientialism dan yang kedua instrumentalism. Experientialism itu ya experience itu kan pengalaman. Jadi pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman. Ilmu itu ya diawali dari pengalaman dan masalah-masalah konkret. Pengetahuan yang kita peroleh ya interaksi kita, dialektika kita dengan lingkungan sekeliling kita. Itu namanya experientialism. Makanya kalau ada ilmu atau pengetahuan kok tidak nyambung sama sekali dengan kenyataan hidup kita, itu bagi orang-orang pragmatik tidak ada gunanya. Dan secara pragmatik pengetahuan itu bisa disebut tidak benar. Tidak ada bukti konkretnya, tidak ada manfaatnya. Pengetahuan harus dari pengalaman. Yang kedua, instrumentalism. Instrumentalism itu pandangan bahwa yang disebut pikiran, pengetahuan atau ide itu adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi refleksi-refleksi yang sifatnya akal saja, akal-akalan saja itu dianggap tidak ada gunanya. Spekulasi-spekulasi yang tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari itu dianggap tidak berguna, bahkan tidak benar. Pengetahuan itu adalah alat yang sumbernya pengalaman, yang itu manfaatnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut
instrumentalisme. Jadi kalau kita punya pengetahuan sebanyak apapun, tapi kalau itu kemudian tidak ada gunanya untuk problem solving, menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, ya berarti pengetahuan itu tidak ada gunanya. Kok tersimpan saja di perpustakaan? Pak, pikiran saya hebat-hebat, luar biasa. Terus di perpustakaan ada banyak buku saya. Gunanya apa kemudian untuk kehidupan sehari-hari? Dia menjawab problem keseharian apa? Kalau unsur ininya tidak bisa dijawab, ya berarti pengetahuan tadi meskipun bukunya tebal-tebal, tidak ada gunanya. Ini cara berpikirnya kelompok pragmatis. Makanya kata John Dewey, truth it is what gives satisfaction in the way of belief. When the belief works in the direction of successful action. Jadi kebenaran adalah apa yang memberikan kepuasan dalam hal keyakinan. Ketika keyakinan tersebut bekerja ke arah tindakan yang berhasil. Jadi yang disebut benar itu ketika kita puas, dan kepuasan ini berasal dari tindakan kita yang sukses. Jadi benar itu yang membuat kita puas, kita mantap, yakin, dan itu karena berhubungan dengan tindakan yang berhasil. Baik, ya ini quote saja. Paling tidak teman-teman ngerti ya aliran besarnya John Dewey ini. Dia seorang pragmatis. Pikiran beliau yang coraknya pragmatis, inilah nanti yang merembet nanti ke dunia pembelajaran, dunia pengetahuan, juga dunia pendidikan. Jadi karena dasarnya tadi pengalaman, maka definisinya pengetahuan yang benar menurut John Dewey itu ya pengalaman plus refleksi. Ini coba ya, yang disebut pengetahuan itu pengalaman kita sehari-hari plus refleksi. Ini dua-duanya harus ada. Kata John Dewey, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Kita itu tidak belajar langsung dari pengalaman. We learn from reflecting on experience. Kita belajarnya dari ketika kita memikirkan pengalaman. Jadi, ketika kalian ngaji gini mungkin tidak sadar pengetahuan apa yang didapat, tapi setelah dipikir tadi saya dapat apa saja ya, di situ kalian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kombinasi antara pengalaman dan pikiran. Pikiran tidak jalan, pengalaman saja, ya tidak jadi pengetahuan. Kalian tadi dari kos-kosan ke sini ketemu berapa banyak mobil? Tidak tahu ya, tidak ngitung. Kenapa tidak ngitung? Kalian tidak mikir itu. Kurang kerjaan Pak, ngapain meneng-meneng ngitung mobil itu kan ya. Padahal kamu ngalami kan, ketemu sekian banyak mobil, tapi karena pikiranmu ndak on, tidak merefleksikan itu, tidak jadi pengetahuanmu. Coba tadi kamu sambil jalan sambil ngitung. Nah, sekarang kamu bisa bilang 10 Pak atau 20 Pak, ada pengetahuan. Malam tadi saya ngaji ketemu 20 mobil waktu berangkat. Pengetahuan sudah. Jadi pengetahuan itu ketika pengalaman plus refleksi. Itulah yang disebut reflective thinking. Jadi reflective thinking itu satu proses berpikir ketika kita mengorganisir pengalaman untuk menemukan makna-makna. Jadi menurut Dewey, pengalaman saja itu tidak cukup. Karena mengalami itu tidak mesti kita belajar. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi tidak belajar-belajar. Kemarin dibohongi orang, tidak sadar. Baru sadar setelah, oh iya ya saya dibohongi. Besok diulang lagi, dibohongi lagi. Ngalami bolak-balik tapi tidak belajar.
Jadi jangan dikira kalau ada orang bilang, ini orang ini umurnya sudah banyak ini, mesti pengalamannya banyak. Iya, pengalamannya banyak, tapi bisa saja pengetahuannya tidak. Kenapa? Ketika dia tidak melakukan reflective thinking. Jadi kalian tidak harus gentar dengan orang yang pengalamannya banyak. Kecuali dia dari pengalaman itu dia belajar. Ini luar biasa, pengalamannya luas berarti pengetahuannya luas. Berpikir reflektif itu bagaimana sih? Berpikir reflektif itu setelah kita ngalami, terus pikiran kita hadir. Apa sih yang saya alami ini? Mengapa pengalaman ini terjadi? Efeknya apa untuk hidupku? Terus apa yang harus saya lakukan merespon pengalaman ini ya? Ini namanya sambil ngalami, sambil berpikir. Tidak sekedar ngalami, titik. Jadi pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. Refleksi saja tanpa pengalaman tidak akan jadi pengetahuan, karena yang terjadi ngarang mesti. Pengetahuan yang sifatnya sangat apologik, tanpa ada dasarnya di pengalaman. Pak, saya tiap hari mikir loh Pak. Yang kamu pikirkan apa? Ngarang-ngarang saja Pak di pikiran. Itu orang menyebutmu berkhayal. Jadi tidak ada dasar realitasnya. Kayak kalau kamu bilang, tadi malam itu loh, saya rasanya bisa terbang, bisa jalan di atas air. Di mana kamu dirimu seperti itu? Bayangan saya saja Pak di pikiran. Kan orang menyebutnya itu bukan pengetahuan. Itu khayalanmu saja. Kata John Dewey, pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. We do not learn from experience. Kita tidak belajar dari pengalaman saja, tapi kita belajarnya dari memikirkan pengalaman. We learn from reflecting on experience. Tentu saja pikiran seperti ini dasarnya tadi pragmatisme. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, konkret, ada hasilnya.